warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsan ila yaumiddin. Ikhwan fiddin, akhwat wal ummahat yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, senantiasa kita memuji Allah Subhanahu wa taala, yang Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah dan taufik kepada kita, sehingga pada malam hari ini di pertemuan yang ketiga dari kajian kita, Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di tempat yang berbarokah ini untuk melanjutkan pembahasan hadis-hadis hadis Al-Arba'in An-Nawawi. Kemudian salawat dan salam kita haturkan kepada qudwah kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta para sahabat beliau, keluarga, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah-sunnah beliau hingga hari kiamat. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Insyaallah sebelum kita masuk mempelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita sama-sama saling mengingatkan untuk istihdharun niyah, menghadirkan niat kita di majelis semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, berharap pahala dari Allah. Kemudian kita niatkan untuk mengangkat kejahilan dari diri kita. Di antaranya juga niat yang ikhlas itu seseorang meniatkan dari apa yang dia pelajari, dia meniatkan untuk mengamalkannya. Taib, setelah dia amalkan, ya, dia sampaikan semampunya, ya, dia dakwahkan semampunya. Taib, ini diantara niat-niat yang ikhlas ketika hadir di majelis. Dan niat yang ikhlas ketika hadir di majelis itu termasuk bentuk pengagungan terhadap ilmu itu sendiri. Termasuk bentuk pengagungan terhadap ilmu yang sedang dibahas, ya, ilmu itu sendiri. Ya. Karena kata para ulama, "Man lam yukrimil ilma, lam yukrimhul ilmu." Siapa yang tidak memuliakan ilmu, mengagungkan ilmu, maka ilmu pun tidak akan memuliakannya. Oleh karenanya, ya, diantara bentuk kita memuliakan ilmu, mengagungkan ilmu, ya kita harus menghadirkan hati, mengikhlaskan niat kita ketika duduk di majelis. Baik, insyaallah biiznillah kita akan bacakan hadis yang ketiga dari kitab Al-Arba'in An-Nawawi, yaitu hadis yang berkaitan tentang 5 pondasi dalam agama Islam, atau kita katakan rukun, ya. Baik, i'timad, yang menjadi pegangan kuat dalam agama Islam. Qala al-muallifu al-Imam An-Nawawi rahimahullah, an Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma, dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar. Jadi kunyahnya Abu Abdurrahman. Taib, namanya Abdullah, ya, Abdullah bin Umar, anaknya Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma, ya. Taib, Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma. Qala, dia mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, dulu aku pernah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda. Taib, bunyal Islamu ala khamsin, Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Taib, Islam dibangun di atas 5 perkara. Syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, yaitu syahadat la ilaha illallah dan juga Muhammadan abduhu wa rasuluh, ya. Tentunya syahadat la ilaha illallah, ya, ini sudah dibahas juga, ya, di pembahasan tauhid, ya. Di sana ada rukun-rukunnya, di sana ada syarat-syaratnya. Taib. Begitu pula wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Taib, dia memiliki rukun dan memiliki konsekuensi atau syarat-syarat. Taib. Konsekuensi wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, ada yang tahu? Ada yang ingat? Ada berapa itu? 3? So dikasih diskon.
Ta'atuhu fi ma'amara. Pakai bahasa Indonesia saja. Taati apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW, kemudian menjauhi apa yang dilarang. Ya, membenarkan apa yang dia kabarkan sallallahu alaihi wasallam. Cuma 3? Siapa yang masih ingat? Tambah 1. Ya, Masya Allah, dilengkapi. Tidak beribadah kecuali dengan apa yang Nabi syariatkan atau Nabi contohkan. Itu konsekuensi dari syahadat wa anna Muhammadan Rasulullah. Baik. Makanya kalau konsekuensi dari syahadat la ilaha illallah atau syarat-syarat syahadat la ilaha illallah ada berapa? Coba. Syarat-syarat dari syahadat la ilaha illallah. Siapa yang masih ingat? Ada 7. Ya. 7. Sebagian mengatakan 8. Coba, masih ingat? Coba. Ilmu, al-yakin, al-qubul, al-mahabbah, al-inqiyad, as-sidqu, al-ikhlasu. Terakhir, siapa yang masih ingat? Yang terakhir, siapa yang masih ingat? Masya Allah. Apa? Al-kuburu. Kubur. Al-kufru bima yu'badu min dunillah, ya, mengkufuri segala yang disembah selain Allah, ya. Sebagian ulama menyebutkan 7, sebagian lagi melengkapi dengan yang ke-8 itu, ya. Jadi itu kita, ya, pembelajar tauhid harus hafal itu, ya, harus tahu itu. Baik. Intinya dia tidak wajib dihafal, tapi wajib diamalkan dari konsekuensi-konsekuensi. Makanya dikatakan orang yang riya, tidak melakukan ikhlas, tidak melakukan amalan dengan ikhlas, dia cacat di salah satu poin yang ada di syahadat la ilaha illallah. Orang yang melakukan ibadah ikhlas namun dia tidak sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia cacat di konsekuensi syahadat wa anna Muhammadar Rasulullah, karena dia beribadah bukan dengan sesuatu yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam tentukan. Baik. Ini itu yang pertama. Kemudian wa iqamis shalah, dan menegakkan salat. Siapa yang masih ingat ini? Apa maksud iqamis shalah? Bedanya dengan adaus shalah? Kalau iqamis shalah itu bagaimana? Sudah pernah kan? Di pertemuan pertama ya? Pertemuan kedua ya? Pertemuan kedua. Pekan kemarin. Iqamatis shalah atau iqamis shalah itu bagaimana? Dia salat didatangkan syarat-syarat dan kemudian dihadirkan hatinya. Masya Allah. Dia datangkan apa? Hak-hak salat tersebut, kemudian apa? Dihadirkan hatinya dari awal sampai terakhir, ya. Ketika misalnya hatinya lagi terpikirkan perkara yang lain, kembali lagi dia usaha lagi, balik lagi. Ya, kalau dia sedang berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sedang salat. Taib, itu iqamis shalah. Wa ita'iz zakah, menunaikan zakat. Wa hajjil baiti, dan juga apa? Yang keempat yaitu berhaji ke Baitullah. Wa shaumi ramadhana, dan berpuasa di bulan Ramadan. Rawahul Bukhari wa Muslimun, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Taib. Di sini beliau sebutkan maksud dari hajjil bait, ya, qasduhu li adail manasiki ala ma jaa fi sunnati. Ini berhaji ke Baitullah itu meniatkan hati ke Baitullah untuk melaksanakan manasik haji, ya, untuk melaksanakan step-step atau langkah-langkah, ya, atau proses-proses yang dilaksanakan ketika beribadah haji, ya, untuk melaksanakan manasik haji. Ala ma jaa fi sunnati, sesuai dengan sunnah. Baik, itu namanya hajjul bait. Sesuai dengan sunnah, tetap dia harus mengikuti cara yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik.
Nah ini. Shaumi Ramadan ay al-imsaku anil mufattirati. Ya, berpuasa di bulan Ramadan yaitu menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Min tulu'is syamsis shadiqi, dari terbitnya fajar yang shadiq, ila ghurubis syamsi biniyatin. Nah ini. Apa? Sampai terbenamnya matahari dengan disertai niat. Jadi itu. Jadi menahan diri dari perkara-perkara yang membatalkan puasa dari semenjak terbitnya fajar shadiq sampai terbenamnya matahari, namun dia disertai dengan niat. Baik, niat itu yang akan membedakan orang ini diet atau puasa. Baik, niatnya itu yang akan membedakan. Karena ada orang dia ya 12 jam, 14 jam dia tidak makan. Baik, dia tidak bisa disebut puasa. Ya, dia tidak bisa disebut puasa. Karena apa? Tidak disertai niat. Jadi harus disertai niat, entah itu puasa sunnah atau puasa yang wajib. Taib. Faedah dari hadis ini, faedah yang bisa kita petik dari hadis ini yang pertama, hadhil arkanul khamsatu min furudil a'yanil lati tajibu 'alal jami'i. Rukun-rukun yang 5 ini, yaitu 2 kalimat syahadat, ya. Kemudian apa ini? Salat, kemudian menunaikan zakat, berhaji, kemudian berpuasa di bulan Ramadan, ya. Ini termasuk fardu ain. Baik, yang wajib untuk seluruhnya, ya, wajib untuk seluruhnya. Tentunya di sana ada syarat-syarat, ya. Syarat-syarat kalau apa yang harus terpenuhi bahwasanya orang ini sudah bisa dia dikatakan wajib berhaji, ya. Baik. Nah, tentunya di sana ada syarat-syarat yang dibahas dalam ilmu fikih. Misalnya, apakah seseorang ini sudah kena kewajiban puasa atau tidak, puasa Ramadan atau tidak? Ya, tentunya itu dibahas dalam ilmu fikih. Baik. Ala kulli hal, intinya ini apa? Wajib, ya, untuk seluruh kaum muslimin. Baik. Kemudian yang kedua, asy-syahadatani ahammu arkanil islami. Baik. 2 kalimat syahadat ini rukun Islam yang paling penting, yang paling utama. Yang mana kalau misalnya tidak ada ini, tidak ada rukun yang pertama ini, meskipun orang mengerjakan 4 rukun yang sisanya, itu tidak ada gunanya, tidak ada artinya kalau dia tidak mau mengucapkan 2 kalimat syahadat, ya. Dan apa? 2 kalimat syahadat ini itu dia meyakini dengan hati dan dia ucapkan dengan lisan. Tidak hanya dia meyakini saja, ya, tidak hanya meyakini saja 2 kalimat syahadat itu. Makanya dia harus diucapkan dengan lisan. Baik, harus diucapkan dengan lisan. Setelah dia yakini, ya, artinya dia meyakini ini sudah ada keimanan yang bisa mensahkan keimanannya ketika dia mengucapkan syahadat itu, ya. Baik. Nah, sehingga dengan apa? Misalnya ada orang yang masuk Islam, minimal dia sudah tahu, ya, minimal dia sudah tahu ada keimanan, sudah ada timbul keimanan dalam hatinya, pengakuan keimanan dalam hatinya yang ketika dia mengucapkan syahadat bisa menjadi sah keimanannya. Taib. Nah, jadi bukan serta-merta misalnya langsung dipimpin syahadat apa, ya. Harus diberi pemahaman dulu, ya, orang ini yang mengucapkan syahadat. Minimal dia ada mengetahui pengetahuan dasar tentang keimanan. Yang mana pengetahuan dasar keimanan ini yang akan mensahkan keimanannya ketika mengucapkan 2 kalimat syahadat. Taib. Dan 2 kalimat syahadat tidak hanya apa? Diyakini atau diucapkan dalam hati, harus diucapkan dengan lisan. Ya, harus diucapkan dengan lisan. Fala yaqbalullahu min 'abdin ibadatan hatta yuqirra wa yantiqa bisyahadataini. Nah, ini kata beliau. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima dari seorang hamba ibadah apapun, tidak akan diterima dari seorang hamba tersebut, ya, hingga dia mengakui dan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ini. Baik. Makanya misalnya ada orang dia mau masuk Islam, bilang, sudah tidak apa-apa, ikut sholat saja dulu, nanti syahadat belakangan. Itu sholatnya tidak sah, ya. Sholatnya itu tidak sah. Bagaimana? Ya, dia belum masuk Islam sudah disuruh sholat. Baik. Nah, jadi seperti itu. Kemudian yang ketiga, asy-syahadatani murtabitatani ma'a ba'diha ma'a ba'dihal ba'di, ya. Baik. Ma'a ba'dihimal al-ba'du, ya. 2 kalimat syahadat ini, ya, saling keterikatan antara yang sebagiannya dengan sebagian yang lainnya. Maksudnya saling keterkaitan antara syahadat la ilaha illallah dengan syahadat wa anna Muhammadar Rasulullah. Ya. Baik. Contoh misalnya keterkaitannya, ya, kita katakan dari segi ibadah, ya.
Syarat diterimanya ibadah itu kan harus dua terpenuhi, ikhlas dan harus sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Tidak cukup hanya ikhlas saja, atau tidak cukup hanya sekedar sesuai sunnah namun tidak ikhlas. Ini tidak diterima ibadahnya. Makanya saling keterkaitan. Ikhlas ini diantara konsekuensi dari syahadat la ilaha illallah, mengikuti sunnah diantara konsekuensi dari syahadat Muhammad Rasulullah. Baik. Fala takfi ihdahuma anil ukhra. Ya. Tidak cukup yang salah satu diantara keduanya atas yang lainnya. Artinya tidak cukup hanya berdiri sendiri, ya. Baik, harus dua-dua terpenuhi, ya, syahadat la ilaha illallah dan syahadat Muhammad Rasulullah. Baik, kemudian yang keempat, tasyrifun Nabi sallallahu alaihi wasallam haitsu jama'a baina maqamail ubudiyyati war risalati. Maksudnya apa? Abduhu wa rasuluhu. Nah, ini. Pemuliaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Pemuliaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana, ya, beliau mengumpulkan, ya, dua kedudukan, ya. Baik, mengumpulkan dua kedudukan dalam diri beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Yaitu apa? Kedudukan ubudiyah, status beliau sebagai hamba, baik, dan juga kedudukan risalah, status beliau sebagai rasul, utusan. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dua, ya, hamba dan utusan. Baik, hamba dan utusan. Ucapan abduhu, ya, abduhu itu akan membantah orang-orang yang gulu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ifrat. Baik, ucapan apa? Abduhu itu akan membantah orang-orang yang ifrat, gulu kepada Nabi. Bahwasanya Nabi ini sekalipun beliau Nabi, Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi beliau tetap statusnya seorang hamba, tidak mencapai derajat ketuhanan. Ini, paham ya? Makanya abduhu ini akan membantah orang-orang yang gulu kepada Nabi, yang minta-minta di kuburan Nabi. Ya, ini orang gulu, ya. Minta berdoa kepada Nabi, minta di kuburan Nabi misalnya. Ini gulu. Tapi mereka hakikatnya tidak menerapkan konsekuensi dari syahadat apa? Anna Muhammad Rasulullah. Baik. Sementara wa rasuluhu, ya, itu akan membantah atau menangkal orang-orang yang tafrid, yang meremehkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi kita katakan meskipun Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang hamba, tapi beliau adalah hamba yang terpilih, hamba yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau punya label kerasulan. Baik. Jadi tidak bisa tafrid, tidak bisa kita remehkan beliau. Ya. Sallallahu alaihi wasallam. Ini. Baik, jadi harus tidak cukup hanya abduhu saja, ya, tapi abduhu wa rasuluhu. Sehingga apa? Ketika disebutkan abduhu itu akan membantah orang-orang yang gulu kepada Nabi. Ketika diucapkan rasuluhu wa rasuluhu, ini akan membantah orang-orang yang meremehkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, orang-orang yang meremehkan Nabi. Pahamin ya? Baik. Nah, ini. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, di antara bentuk kemuliaan beliau terkumpul dalam diri beliau dua kedudukan hamba dan rasul. Baik. Kemudian yang kelima, azimu qadri sholati ba'da syahadataini. Begitu agungnya kedudukan salat setelah dua kalimat syahadat, ya. Begitu agungnya kedudukan salat setelah dua kalimat syahadat. Baik, jadi habis dua kalimat syahadat, salat, ya. Nanti kita akan bacakan konsekuensinya. Baik. Kemudian yang keenam, wujubu ita'iz zakati limustahiqiha. Wajib menunaikan zakat kepada orang yang berhak mendapatkannya, ya. Kepada orang yang berhak mendapatkannya. Wa anna dzalika min arkanil Islam, dan yang demikian ini termasuk rukun Islam, ya, termasuk rukun Islam, menunaikan zakat. Dan zakat di sini bukan hanya zakat fitrah, tapi juga masuk zakat mal, ya, zakat mal juga. Taib. Kemudian yang ketujuh, wujubu shaumi ramadhana, wajib puasa di bulan Ramadan. Wa annahu ruknun min arkanil Islam. Bahwasanya puasa Ramadan itu rukun di antara rukun-rukun Islam. Dan yang terakhir, wujubu haji baitillahil harami liman kana mustati'an. Nah, ini di sini ada dia ikat di sini, liman kana mustati'an, ya. Wajib berhaji ke Baitullah, ya, ke Baitullah Al-Haram, ke Makkah, ya, Ka'bah, ya. Baik, bagi orang yang mampu.
Dan mampu di sini ya ada dua. Mampu dari segi jasmani, dan juga mampu dari segi harta ya. Mampu, masih kuat badannya, kemudian dia memiliki harta, baik, dan dia sebenarnya harta yang dimiliki ini bisa dipakai berhaji, maka dia kena kewajiban haji ya. Baik, kena kewajiban untuk berhaji. Baik, itu beberapa faedah terkait hadis Arkanul Islam. Baik, kemudian di sini beliau bawakan lagi beberapa faedah yang ada kaitannya dengan hadis ini ya. Namun ini kita tidak baca seluruhnya ya. Jadi karena sebagian penjelasannya ini masuk pada pembahasan fikih ya, disebutkan. Jadi kita cukupkan ambil faedah-faedah dari hadisnya saja. Baik. Jadi kalau mau fikih ya khususnya di program fikih supaya lebih jelas di situ. Baik. Jelas ini ikhwan ya. Baik. Di situ disebutkan ya faedah ya. Faedah yang ketiga, at-tahdhiru minat tahawuni bis sholati ya. Peringatan keras bagi orang yang bermudah-mudahan dalam sholatnya ya. Peringatan keras bagi orang yang bermudah-mudahan dalam sholatnya. Apa itu? Yang pertama ya, peringatan yang pertama, tawa'adallahu tarikas sholati ya. Allah Subhanahu wa taala mengancam ya orang yang meninggalkan salat. Allah ancam dengan apa? Bithalasi audiatin fi jahannam ya. Diancam dengan 3 lembah di neraka jahanam. Baik. Ahaduhuma yusammal Goyya. Lembah yang pertama dinamakan Al-Goyya ya, Al-Goy ya. Baik, watsani yusammal Waila. Lembah yang kedua dinamakan Al-Wail. Baik, lembah yang kedua dinamakan Al-Wail. Watsalitsu yusamma Saqara, dan lembah yang ketiga dinamakan Saqar ya. Lembah yang ketiga dinamakan Saqar. Allah Subhanahu wa taala berfirman terkait Goyya ya, terkait Goyya, ini ada dalilnya, surat Maryam ayat ke-60. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us salata wattaba'us syahawati. Maka datanglah ya setelah mereka pengganti ya, sekelompok orang yang menggantikan. Taib, yang mereka ini sekelompok orang ini adaa'us salata, mereka apa? Melalaikan salatnya. Wattaba'us syahawati, dan mereka mengikuti syahwat. Fasaufa yalqauna Goyya, maka kelak mereka akan mendapatkan al-Goyya ya, lembah di neraka jahanam. Ini orang yang melalaikan salatnya. Nanti disebutkan apa maksudnya nih melalaikan salat. Illa man taba wa amana wa amila sholihan fa ulaika yadkhulunal jannata wa la yudlamuna syai'a. Kecuali orang-orang yang bertobat, dia beriman dan beramal soleh. Baik, maka merekalah orang-orang yang akan masuk ke dalam surga, dan mereka tidak akan dizolimi sedikit pun. Baik, mereka tidak akan dizolimi sedikit pun. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Ibnu Abbas menyebutkan ya, terkait tafsir ayat di atas ya. Apa maksudnya ya? Maka setelah mereka datang pengganti ya, yang pengganti ini mereka melalaikan salat. Taib, dan mereka mengikuti syahwat. Taib, maka mereka kelak akan mendapatkan al-Goyya. Kata Ibnu Abbas, laisa ma'na adauha tarakuha bil kulliyati. Bukanlah maknanya mereka melalaikan salat ini, bukanlah maknanya mereka meninggalkan salat secara menyeluruh. Tidak, bukan itu maknanya. Baik. Apa maksudnya mereka melalaikan salatnya ini? Kata Ibnu Abbas, walakin akharuha an awqatiha. Akan tetapi mereka sengaja mengakhir-akhirkan salat, menunda-nunda waktu salat, sengaja mengakhir-akhirkan waktu salat dari waktunya ya. Baik. Nah ini maksudnya apa? Adau'us salat. Jadi mereka masih orang yang sholat juga, ya, mereka masih orang yang sholat juga. Namun mereka apa? Sholatnya itu sengaja mengakhir-akhirkan waktu apa? Waktu sholat, ya. Baik. Kemudian kata Al-Qasim Ibnu Mukhaimirah,
innama adaul mawaqita. Ya, mereka ini sesungguhnya mereka ini ya melalaikan waktunya, melalaikan waktu-waktu salat. Baik, mereka lalaikan waktu salat. Walau kana tarkan kana kufran. Kalau sekiranya mereka meninggalkan salat itu, maksudnya salat 5 waktu ya, maka mereka kafir, ya, maka mereka kufur. Baik. Jadi yang dimaksud di sini dalam ayat ini mereka ini masih mengerjakan salat tapi sengaja mengakhir-akhirkan waktunya, ya, sengaja mengakhir-akhirkan waktunya. Baik. Kemudian di dalam ayat yang lain menjelaskan tentang al-wail, ya, ancaman bagi orang yang melalaikan salatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fawailul lil musallin." Ya, di sebagian terjemahan itu maka celakalah, ya, atau ya. Maka apa? Wail bagi orang-orang yang salat. Maka lembah wail atau ya bisa juga celakalah, ya. Baik. Maka neraka wail atau lembah wail bagi orang-orang yang salat. Siapa mereka? Alladzina hum an salatihim sahun. Yaitu apa? Yaitu mereka, ya, mereka ini adalah orang-orang yang lalai terhadap salatnya. Ya, mereka lalai terhadap salatnya. Ai ghafiluna anha mutahawinuna biha. Mereka apa? Lalai terhadap salatnya dan mereka bermudah-mudahan dalam salatnya, ya, bermudah-mudahan dalam salatnya. Makanya itu tadi iqamis shalah itu dia penuhi hak-hak, ya, dia berikan hak-hak dalam salatnya itu. Syaratnya, rukunnya, wajibnya, sunnahnya dalam salat. Dia berikan. Baik. Sehingga apa? Sehingga mereka tidak masuk ke dalam golongan orang-orang yang diancam dengan wail. Ya. Mereka tidak bermudah-mudahan dalam sholatnya, ya. Taib, tidak bermudah-mudahan maksudnya, ya. Mungkin ya, kalau sholat terlalu cepat atau misalnya gimana, ya. Tapi kita husnuzon. Barangkali mungkin yang dia penuhi hanya rukun-rukun dan wajib-wajibnya saja, ya. Ya. Kalau kita melihat orang, tapi kalau sudah kesehariannya sudah seperti itu model sholatnya, nah itu mungkin perlu dinasehati, ya, perlu dinasehati. Sholat itu harus begini, harus pakai tumaknina, harus, ya, dipenuhi hal-hal yang rukun dan yang wajib. Karena itu meskipun sholat tapi dapat ancaman wail, ya. Baik. Nah, kemudian terkait sakor dalam ayat yang lain surat Al-Mudaththir ayat 42 sampai 48, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman mengabarkan tentang orang-orang yang berada di neraka jahanam. Mereka ditanya, "Ma salakakum fi saqar?" Apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam saqar? Ya. Qalu, mereka mengatakan, "Qalu lam nakum minal musallin." Ya, dahulu kami di dunia bukan termasuk golongan orang-orang yang mengerjakan salat. Ya, bukan termasuk golongan orang-orang yang mengerjakan salat. Walam nakun nut'imul miskin, dan kami juga bukan termasuk orang-orang yang memberi makan orang miskin. Wa kunna nakhudu ma'al khaidin, ya, dan kami dahulu di dunia, ya, sering berkumpul dengan orang-orang yang suka membicarakan hal-hal yang tidak, ya, yang, ya, khaidin ini, ya. Iya. Wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Dahulu kami ini sering berkumpul dengan orang-orang yang suka membicarakan keburukan, ya. Baik, kita lihat dulu. Nakhudu itu sering berkumpul. Ayat 45. Itu sering berkumpul bersama-sama untuk membicarakan tujuan-tujuan yang batil, membicarakan keburukan. Baik, bersama orang-orang yang senang membicarakan keburukan. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin, dan dahulu kami mendustakan adanya hari kiamat. Hatta atanal yaqin, hingga kematian mendatangi kami. Fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in, dan tidak bermanfaatlah syafaatnya orang-orang yang memberi syafaat. Nah, ini
dalil terkait 3 lembah yang akan diancamkan kepada orang-orang yang bermudah-mudahan dalam salatnya. Kemudian kata beliau yang kedua, tarkus salati min asbabil khusrani fid dunya wal akhirati. Meninggalkan salat di antara sebab mendapatkan kerugian di dunia dan di akhirat. Ini. Meninggalkan salat adalah di antara sebab seseorang mendapatkan kerugian di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun." Wahai orang-orang yang beriman, ya, janganlah harta dan anak-anak kalian melalaikan kalian atau memalingkan kalian dari berzikir kepada Allah. Dan siapa saja yang melakukan hal tersebut, maka mereka termasuk orang-orang yang rugi, ya, termasuk orang-orang yang merugi. Apa maksud memalingkan dari zikir kepada Allah? Apa maksudnya? Qala al-mufassirun, ahli tafsir mengatakan, al-muradu bi dzikrillah fi hadhil ayati as-shalawatul khamsu. Yang diinginkan dengan maksud dari zikrullah dalam ayat ini adalah salat 5 waktu, ya. Jangan sampai anak-anak dan harta kita itu melalaikan kita atau memalingkan kita dari berzikir kepada Allah, dari salat 5 waktu. Taib. Dan memang benar, ya, anak, istri, harta itu semua ujian, ya. Disebutkan dalam ayat dan disebutkan juga dalam hadis bahwasanya itu semua ujian, ya. Taib, anak, istri, termasuk juga misalnya kalau antum misalnya baru mau keluar mau menuntut ilmu, ya, atau misalnya mungkin antum mau ngajar, tiba-tiba ada masalah misalnya di anaknya antum, sudah langsung kembalikan saja itu. Ya Allah, ini ujian ini. Seperti itu, antum kembalikan, ya. Dan itu bukan hal yang tabu, ya, di tengah-tengah orang-orang yang belajar, ya. Kalau misalnya ya, kebanyakan itu orang yang berhenti belajar, ya, setelah mereka tidak mendapat taufik, kebanyakan karena ujian itu. Imma karena istrinya, imma karena pekerjaan, cari nafkah, imma karena anak, ya, sibuk mengurus anak misalnya, seperti itu. Baik, ini diantaranya, ya, kebanyakan seperti itu. Baik, makanya ini yang belum menikah ini, kalau mau menikah nanti, ya, nasihat saja ini, ya. Kalau menikah nanti, buat memang kesepakatan. Ya. Saya ini punya dars dari hari ini sampai hari ini, ya. Pokoknya setelah menikah saya tidak akan putuskan ini. Gitu. Karena saya kepala rumah tangga misalnya gitu. Ya, sudah cocok, ya, tambah kedua. Ya, saya cocok. Masya Allah. Soalnya saya lihat so serius semua ini, ya, dari tadi. Ya, jadi saya mau kasih ini dulu. Ya. Iya, Ical, ya. Gitu. Jadi harus dibicarakan memang dia. Ya. Taib, cara saya ini punya halakoh ini. Jadi setelah menikah saya tetap harus ada di halakoh itu. Jangan saya berhenti hanya gara-gara nikah saya berhenti, ya. Karena ada juga orang sebelum dia menikah rajin dia menuntut ilmu, setelah menikah hilang, la salam wala kalam, ya. Tidak ada lagi ketemu dia orang itu, ya. Baik. Jadi sebenarnya, ya, bukan itu semua bukan penghalang. Memang itu ujian yang akan ditemui orang yang belajar. Ya, imma dari segi dia mungkin kekurangan harta, atau dia mungkin diuji dengan anaknya, ya, atau diuji dengan istrinya, atau diuji dengan orang tuanya, atau ujian-ujian lainnya. Namun Namun tetap gantungkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala ketika menuntut ilmu, ya. Sehingga Sehingga Allah tolong dia. Allah tolong dia, ikhwan, ya. Antum selalu gantungkan itu. Antum menuntut ilmu, ya, harap pertolongan dari Allah supaya antum terus belajar. Kita semua, dan bukan untuk hanya antum, kita semua termasuk yang berbicara juga, ya, harus kita gantungkan hati kita kepada Allah SWT. Karena ini ujian, ya, anak-anak, istri, harta itu ujian semua, ya. Ada orang waktu masih susah rajin menuntut ilmu, pas dia punya usaha tambah besar sudah tidak pernah muncul di kajian. Kenapa? Tersibukkan dengan hartanya. Itu diuji dia, ya, maftun, ya, terkena fitnah, ya, terkena fitnah dia. Paham, ya? Baik. Kemudian, nah, kata beliau, di sini disebutkan, faman ishtaghala bimalihi fi bai'ihi wa shira'ihi wa ma'isyatihi wa auladihi anis salati fi waqtiha kana minal khasirin. Kata beliau, siapa yang tersibukkan dengan hartanya ketika dia berjual beli, ya,
Taib, dengan barang dagangannya, kemudian juga dengan apa ini? Dengan penghasilannya atau dengan apa ini? Pekerjaannya. Tersibukkan dengan anak-anaknya, tersibukkan dia sehingga dia tersibukkan terpalingkan dia dari salat pada waktunya, maka dia termasuk orang-orang yang merugi, ya, dia termasuk orang-orang yang merugi. Baik. Nah, saya bacakan dulu hadis saat ini baru kita azan ya. Wa Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, dulu aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati min amalihi salatuhu, ya. Kata Abu Hurairah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya perkara pertama yang akan dihisab kepada seorang hamba pada hari kiamat dari amalan-amalannya adalah salatnya. Fa in saluhat, apabila salatnya baik, faqad aflaha wa anjaha, maka sungguh dia akan beruntung dan sukses, ya, beruntung dan selamat, ya. Wa in fasadat, maksudnya wa in fasadat salatuhu, ya. Apabila salatnya rusak, faqad khaba wa khasira, maka sungguh dia telah gagal dan rugi, ya. Salat 5 waktunya ini, ya. Salat 5 waktu. Baik. Apabila salat 5 waktunya baik, maka akan baik seluruhnya. Ya, dia akan selamat dan apa ini? Beruntung. Taib. Apabila salat 5 waktunya buruk, taib, rusak, maka sungguh dia telah gagal dan merugi. Fa in taqasa min faridatihi syai'un, apabila ada sesuatu dari salat yang wajib itu yang kurang darinya, dari orang ini, ketika dicek salat wajibnya ini ada yang kurang, taib, qala rabbu azza wa jalla, kemudian Allah berfirman, ya, jadi sudah sementara dihisab, kemudian apa? Kemudian dilihat ini kurang, ini salatnya ini kurang, ini salat 5 waktunya ini, maka Allah berfirman, unzuru, ya, lihat, hal li abdi min tatawu'in, apakah dia punya salat-salat sunnah, fayukammala biha, sehingga dengan salat sunnah itu akan disempurnakan, ya, akan disempurnakan salat-salatnya tadi, amalannya tadi, ya, fayukammalu biha man taqasa minal faridati, ya, lihat kepada hamba tersebut, ya, apakah dia memiliki salat sunnah yang dengan salat sunnah itu akan disempurnakan apa yang kurang dari salat-salat yang kurang dari salat wajibnya. Tsumma yakunu sa'iru amalihi ala dzalika, kemudian begitu pula seterusnya dengan amalan-amalan yang lainnya. Wallahu a'lam bissawab. Azan dulu ya.
Baik, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Baik, ikhwan fi din, azakumullah. Masih berkaitan tentang salat tadi, ya. Jadi Abu Hurairah meriwayatkan dari Rasulullah SAW bahwasanya Rasul mengatakan perkara pertama yang akan dihisab bagi seorang hamba berkaitan dengan amalannya yaitu salatnya. Kalau salatnya baik, maka dia akan beruntung dan dia akan selamat. Apabila salatnya buruk, maka dia akan gagal dan merugi, ya. Kemudian apabila ada yang kurang dari salat 5 waktu yang dia kerjakan itu pada hari kiamat nanti, ya, Allah akan berfirman, lihatlah kepada hamba ini, lihatlah kepada hambaku ini dari apa? Tatawwu', ya, dari salat-salat sunnahnya. Maka salat-salat sunnah ini nanti, ya, menjadi apa? Penyempurna bagi apa? Salat-salat wajibnya. Baik, penyempurna bagi salat wajibnya. Jadi kita misalnya khususnya kita ini yang apa, teman-teman yang sudah ngaji, ya, usahakan perbanyak salat sunnah, ya, perbanyak salat sunnah. Karena kita tidak tahu ini apakah salat-salat wajib yang kita kerjakan itu sudah sempurna atau bagaimana, kita kan tidak tahu, ya. Jadi perbanyak salat sunnah, ya, cuma 2 rakaat. Ya. Kalau antum misalnya cuma cukupkan saja dengan baca Al-Fatihah mungkin 1,5 menit mungkin, atau ya 2 menit lah. Salat 2 rakaat misalnya, qobliyah ba'diyah, ya. Baik, qobliyah ba'diyah. Atau misalnya antum mau tambah lagi dengan salat yang lain, misalnya witir, atau antum salat malam, atau yang salat-salat yang salat duha atau yang lainnya, ya. Baik, itu semua, ya. Baik, itu semua akan berfungsi nanti di hari kiamat, ya. Allah akan datangkan semua amalan tersebut pada hari kiamat. Baik, di sini beliau menyebutkan juga terkait orang yang meninggalkan salat, ya. Beliau hafizahullah, yaitu Syekh Khalid Al-Juhani hafizahullah, menyebutkan bahwa Nabi SAW mengabarkan bahwa orang yang meninggalkan sholat itu hukumnya kafir, ya. Baik, kita katakan di sini, ya, kalau ada seseorang, ya, kalau ada seseorang yang dia baik meyakini bahwasanya sholat 5 waktu itu tidak wajib, baik, dia meyakini bahwasanya sholat 5 waktu, dia meninggalkan sholat karena kenapa? Dia yakini sholat 5 waktu itu tidak wajib, maka sepakat para ulama orang ini telah keluar dari Islam. Ya, sepakat para ulama akan kekafirannya orang ini. Ya, berarti dia telah apa? Dia telah meyakini bahwasanya ada orang yang boleh keluar dari syariatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, syariatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, baik, syariat yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu termasuk pembatal keislaman. Ya, kalau ada orang yang meyakini dia boleh keluar dari syariat yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu termasuk pembatal keislaman. Makanya kita katakan tadi, orang yang meninggalkan sholat, ya, karena dia meyakini bahwasanya sholat itu tidak wajib lagi bagi dia, karena dia mungkin sudah ada pada makom tertentu, kedudukan tertentu misalnya, sehingga tidak wajib lagi bagi dia sholat, dia yakini itu, ya, maka orang ini sepakat para ulama, dia ini apa? Telah kafir, ya. Namun, ya, bagaimana terkait orang yang meninggalkan sholat karena malas, ya, baik, karena dia malas, ya. Di sini ada selisih pendapat para ulama, ya. Baik, ada selisih pendapat para ulama terkait masalah meninggalkan sholat karena malas, ya. Ala kulli hal, intinya apa? Intinya meninggalkan sholat ini dosa besar, ya, dosa besar. Baik, dosa besar. Yang mana kalau orang yang meninggalkan sholat meskipun dia malas, ya, itu dia diminta untuk bertobat. Baik, dia diminta untuk bertobat. Dia diminta dia untuk bertobat, ditegakkan hujah kepada dia. Dan dia, ya, meninggalkan sholat itu karena malas, baik, tidak diterima persaksiannya, ya. Berat ini, orang ini tidak diterima persaksiannya. Jadi, ya, kita yang sudah mengetahui terkait perkara ini, misalnya mungkin kita dapati mungkin di keluarga kita atau di teman kita atau, ya, siapa lah yang kita ketemu yang mereka itu meninggalkan sholat karena malas. Ya, ketika ditanya wajib enggak ini sholat, dikatakan wajib, sholat 5 waktu wajib. Kenapa meninggalkan? Malas, belum ada panggilan atau apa misalnya. Ya. Atau misalnya dia lihat kita mau ke masjid, dia bilang, titip salam saja, ya. Ada yang begitu? Banyak yang begitu, ya. Anak pun pernah dikasih begitu, ya. Mau kemana? Mau ke masjid, mau ke sana. Sudah dilihat pakai peci,
Tapi pakai peci, pakai baju koko, masih mau ditanya mau kemana? Bagaimana itu? Mau kemana? Jelas pakai begini ya, pergi ke masjid lah. Ya, kecuali mungkin ya kalau mau bilang pergi kondangan juga kan kayaknya ya ada sih memang orang pergi kondangan pakai peci ya, ada memang ya. Cuma kan ya kebanyakan pakai batik ya. Taib. Jadi apa? Meninggalkan sholat itu adalah perkara yang berat. Jadi, antum nasihati orang-orang yang masih meninggalkan sholat, dinasihati ya. Taib. Mereka bahkan sampai di sini dikatakan ya. Taib. Umar mengatakan ya, innahu la hadza li ahadin fil islami adha as-salata. Kata Umar radhiyallahu anhu, tidak ada bagian seseorang ya ketika dia meninggalkan salat itu, tidak ada bagian sedikit pun baginya dalam agama Islam. Ya. Baik, tidak ada bagian baginya dalam agama Islam ketika dia meninggalkan salat. Ini perkara yang berat. Bagaimana misalnya antum ya memeluk agama Islam, kemudian meninggalkan sholat gitu. Terus ada yang mengatakan, antum meninggalkan sholat, ya, antum ini tidak punya bagian dalam agama Islam, saya begitu. Berat, ya. Makanya dosanya besar. Taib, dan konsekuensinya itu kekufuran. Taib, nah ini. Nah, Ibnu Mas'ud juga mengatakan ya, sampai-sampai Ibnu Mas'ud karena beratnya ini ya. Jadi ini ya karena beratnya perkara meninggalkan salat ini. Ibnu Mas'ud mengatakan, "Man lam yusolli fala dina lahu." Orang yang tidak salat itu tidak punya agama, kata Ibnu Mas'ud. Baik. Namun ya kita juga kalau misalnya lihat orang meninggalkan salat jangan langsung kita juga, antum ini tidak punya agama antum." Jangan juga seperti itu. Artinya tetap ditegakkan itu apa? Hujjah, nasihat itu harus disampaikan, ya. Tapi meskipun dia meninggalkan itu malas ya. Sampaikan kalau ini berat perkara sholat ini berat. Baik. Apa hukumannya? Kalau misalnya dia sudah diminta bertobat. Misalnya ini ada orang meninggalkan sholat, kemudian dia diminta bertobat. Tapi dia apa? Tapi dia tidak mau bertobat. Apa hukumannya? Dipenggal. Dipenggal ya. Orang yang meninggalkan sholat itu ya. Baik. Nah itu jadi seperti itu. Jadi ya sampaikan nasihat kepada orang-orang yang meninggalkan sholat, baik mereka itu meninggalkan karena dia tidak meyakini kewajibannya, sampaikan ya. Ini bahaya, ini bisa mengeluarkan dari Islam kalau meyakini yang demikian. Kemudian apa? Kepada orang-orang yang masih malas sholat, khususnya sholat 5 waktu ya, sampaikan kepada mereka bahwasanya apa? Perkara meninggalkan sholat itu adalah perkara yang berat. Kalau perlu, sampai saya ada pernah ketemu orang itu lantaran dia ingin nih, dia ingin ini orang yang dia kenal ini mau sholat ya, dia bilang pokoknya habis salam assalamualaikum warahmatullah sudah langsung cabut sudah, tidak usah zikir, langsung keluar saja, lanjutkan aktivitasnya. Yang penting sudah selesai sudah, seperti itu. Sampai seperti itu, ya. Berarti antum bisa bayangkan itu bagaimana itu orang itu tidak mau sholat itu ya, sampai seperti itu ya. Ya, bilang kan cuma 5 menit misalnya sholat maghrib paling 4 menit atau 5 menit. Pokoknya habis salam sudah langsung cabut, lanjutkan lagi pekerjaan. Yang penting sholat saja dulu, kasih selesai dulu ini sholat. Seperti itu. Paham ya? Baik. Kemudian berkaitan tentang beliau bawakan faedah selanjutnya, at-tahdziru minat tahawuni fi ikhrajiz zakati ya. Peringatan keras bagi orang-orang yang bermudah-mudahan dalam mengeluarkan zakat. Maksudnya lalai mereka dalam mengeluarkan zakat. Yang pertama, mani'uz zakati yaumal qiyamati finnar. Baik. Orang yang menahan zakat, yang zakat itu sudah wajib harus dia keluarkan ya, pada hari kiamat itu tempatnya di neraka, diancam dia ya, diancam tempatnya di neraka. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu,
Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, mani'uz zakati yaumal qiyamati finnar. Orang yang menahan zakat pada hari kiamat tempatnya di neraka, ya, tempatnya di neraka. Dalil-dalil yang seperti ini, ya, tetap kita kaitkan dengan apa? Dengan dalil-dalil yang lainnya juga, ya. Tidak serta-merta langsung kita katakan, "Wih, antum menahan zakat, antum nanti pasti di neraka," misalnya. Tidak bisa kita memastikan orang, ya, ketika di dunia kita tidak bisa kita memastikan apakah dia ini sudah pasti di neraka atau tidak, ya. Taib. Kecuali memang di sana ada dalil yang jelas, ya. Semisal kayak tabbat yada abi lahabi wa tab misalnya. Itu jelas itu, ya. Taib. Nah ini, ya, jadi apa? Kemudian yang kedua, idza mana qaumun az-zakata mana Allahu anhumul matara minas samai. Nah ini. Jika ada suatu kaum yang menahan zakat, taib, ada suatu kaum yang menahan zakat, maka Allah pun akan menahan untuk mereka hujan dari langit. Ya. Gara-gara tidak mau mengeluarkan zakat, Allah tahan hujan dari langit. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khamsun bi khamsin. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, 5 untuk yang 5, ya. Khamsun bi khamsin. Jadi 5 perkara ini akibatnya mendatangkan 5 perkara juga. Baik. Jadi 5 perkara yang dikerjakan akan mendatangkan 5 perkara juga yang menjadi akibatnya. Qalu, para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wa ma khamsun bi khamsin?" Baik. Dan ini diantara sigo-sigo bentuk ini, ya, bentuk yang membuat orang penasaran, ya, ketika mendengar hadis itu, ya. Sebutkan para ulama, Nabi SAW ketika menyampaikan seperti itu, menyebutkan ini ada 5 orang yang begini, atau ada 5 untuk yang 5, atau misalnya ada 3 orang yang begini. Itu ketika sahabat mendengar itu, dijelaskan para ulama, sahabat mendengar itu ingin menunggu-nunggu apa ini, siapa ini yang disebutkan poin-poin ini, seperti itu, ya. 5 untuk yang 5, ya. Qala, kemudian Nabi mengatakan, "Ma naqadu qaumun al-ahda illa sullita alaihim aduwuhum." Tidaklah ada suatu kaum yang mereka melanggar janji kecuali musuh-musuh mereka akan menguasai kaum tersebut, ya. Kecuali musuh-musuh mereka akan menguasai kaum tersebut. Jadi itu. Jadi apa? Kalau misalnya kita bawa contoh, misalnya kaum muslimin, misalnya contoh, ya, ada sebagian kaum muslimin suka melanggar janji, maka musuh-musuh kaum muslimin itu akan mudah untuk menguasai mereka. Itu akibatnya, itu satu, ya. Yang kedua, wa ma hakamu bi ghairi ma anzalallahu illa fasya fihimul faqru. Dan tidaklah suatu kaum itu berhukum dengan selain apa yang Allah turunkan, ya, dengan aturan-aturan yang selain dari apa yang Allah turunkan, kecuali akan tersebar di tengah-tengah mereka kefakiran, ya, akan tersebar di tengah-tengah mereka kefakiran. Antum lihat lagi bentuk ininya, hadisnya, al-faqru, di situ tidak disebutkan al-miskin, kan? Miskin, kan? Berarti masuk, akan tersebar di tengah-tengah mereka kefakiran dan kemiskinan, seperti itu. Ya kan? Nah, taib. Ini yang kedua. Wala zuharat fihimul fahishatu illa fasha fihimul mautu. Tidaklah nampak, ya, di tengah-tengah mereka perbuatan-perbuatan keji. Sebagian ulama mengatakan ini perzinahan. Nampak di tengah-tengah mereka perbuatan-perbuatan keji, illa fasha fihimul mautu, kecuali apa? Akan tersebar juga di tengah-tengah mereka bahaya-bahaya yang mematikan, ya, bahaya-bahaya yang bisa mematikan mereka. Baik, bahaya-bahaya kematian akan tersebar di tengah-tengah mereka. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, kata Nabi SAW, wala taffaful mikyala illa muni'un nabata wa ukhidhu bis sinina. Ya. Dan tidaklah suatu kaum itu mereka berlaku curang, ya. Taffafa yutaffif, ya, al-mutaffifin itu yang berlaku curang, ya. Baik, tidaklah mereka berlaku curang dalam timbangan kecuali, ya, akan dihalangi kepada mereka tumbuhnya, suburnya tumbuh-tumbuhan. Taib, wa ukhidhu bis-sinina, dan mereka dihukum selama bertahun-tahun, ya. Ini kalau apa? Mereka apa? Berlaku curang dalam timbangan. Kemudian yang terakhir kata beliau, wala mana'uz zakata illa hubisa anhumul qatru, ya. Dan tidaklah mereka suatu kaum itu apa? Menahan zakat
kecuali akan ditahan juga air hujan turun kepada mereka, ya. Jadi ini khomsun bi khomsin. Baik. Kemudian yang ketiga, tawa'adallahu azza wa jalla mani'iz zakati an yu'adzibahum bi amwalihim yaumal qiyamati. Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang yang menahan zakat, ya. Allah ancam mereka dengan Allah akan mengazab mereka dengan harta-harta mereka pada hari kiamat. Lihat. Jadi orang yang menahan zakat, ya, itu Allah akan azab mereka dengan harta-harta mereka sendiri, harta-harta yang mereka kumpulkan. Baik. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala yahsabannal ladzina yabkhuluna bima atahumullahu min fadlihi huwa khairal lahum." Ya. Janganlah mereka menyangka, ya, janganlah orang-orang yang kikir itu menyangka, ya, yang mereka kikir dengan apa yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya. Baik, janganlah mereka menyangka bahwa itu baik bagi mereka. Maksudnya janganlah orang-orang ini yang kikir ini menyangka kalau mereka berlaku kikir dengan karunia yang Allah berikan kepada mereka, jangan mereka menyangka itu adalah kebaikan untuk mereka. Jangan mereka menyangka itu adalah kebaikan. Bal huwa syarrul lahum, akan tetapi itu adalah keburukan bagi mereka. Kenapa? Sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Ya. Karena pada hari kiamat nanti mereka akan dikalungkan dengan harta yang mereka kikirkan tersebut, ya. Mereka akan dikalungkan apa? Dengan harta yang mereka kikirkan tersebut pada hari kiamat. Baik. Dalam ayat yang lain, ya, dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala sebutkan surat At-Taubah, ya. Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfikunaha fi sabilillahi fabashshirhum bi'adzabin alim. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak, kemudian mereka apa? Tidak mau menginfakkannya di jalan Allah. Maka apa yang terjadi? Fabashshirhum bi'adzabin alim. Berikan kabar gembira kepada mereka dengan azab yang pedih. Kapan ini azab yang pedih? Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannama. Pada hari ketika fatuqwahum, dengan harta tadi disetrika, ya, disetrika mereka, disetrika apa ini? Dahi mereka dengan harta tadi itu. Wa junubuhum, lambung-lambung mereka akan disetrika. Baik. Wa zuhuruhum, punggung-punggung mereka akan disetrika. Kemudian dikatakan kepada mereka, hadza ma kanaztum li anfusikum. Inilah yang apa? Ini sudah harta yang kalian kumpulkan selama ini. Yang kalian kumpulkan harta-harta ini untuk diri-diri kalian. Fadzuqu ma kuntum taknizun. Maka rasakanlah, baik, rasakanlah harta yang kalian telah kumpulkan tersebut. Nah ini. Baik. Ini ancaman, ya, ancaman bagi orang-orang yang tidak mau menunaikan zakat, ya. Punya usaha, sudah besar usahanya, ya. Baik, baru dia tidak mau keluarkan zakatnya, atau punya, ya, kebun atau yang lainnya dia tidak mau ini, maka akan apa? Akan diancam dengan ayat-ayat ini. Kemudian dalam hadis terkait ancaman ini juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min sahibi dhahabin wala fiddatin la yuaddi minha haqqaha illa idza kana yaumul qiyamati suffihat lahu safaihu min narin." Tidak ada satupun dari orang yang memiliki, ya, pemilik emas dan perak, ya, tidak pula pemilik perak, ya, yang mereka tidak menunaikan hak-hak harta tersebut, kecuali pada hari kiamat akan dibuatkan setrika untuk mereka dari neraka jahanam, dari api neraka jahanam. Fa uhmiya 'alaiha fi nari jahannam, maka apa? Dipanaskan di atasnya apa? Dipanaskan kepada mereka di neraka jahanam. Fayuqwa biha janbuhu, maka disetrika dengan harta-harta tersebut, ya, perut mereka. Wajabinuhu, dahi mereka. Wa dhuhruhu, punggung mereka. Baik. Kullama barodat uidat lahu, setiap kali setrika ini menjadi dingin, maka dipanaskan lagi setrika ini supaya tambah panas dia. Ya, setiap kali dingin dipanaskan lagi. Baik. Fi yaumin kana miqdaruhu 50 alf sanah. Itu pada hari yang satu harinya sekadar 50 tahun.
Saya ulangi, sekadar 50.000 tahun, ya. Dipanaskan setiap hari kepada mereka. Kalau dingin lagi, dipanaskan lagi. Kalau dingin lagi, dipanaskan lagi, baru disetrika lagi. Hatta yuqda bainal ibadi, hingga apa? Hingga diputuskanlah perkara di antara hamba. Diputuskanlah perkara, fayara sabilahu, maka dia pun melihat jalan keluarnya. Imma ilal jannati wa imma ilan nari. Baik itu dia masuk ke dalam surga atau masuk ke dalam neraka. Kemudian ditanyakan, masih lanjutan hadis ini, ditanyakan, ya Rasulullah, fal ibilu. Kata para sahabat, ya Rasulullah, kalau unta bagaimana? Kalau tadi kan bercerita emas dan perak kan? Kemudian sahabat bertanya, kalau unta bagaimana ya Rasulullah? Kemudian Rasul mengatakan, wala sahibu ibilin. Begitu pula ya pemilik unta yang dia tidak menunaikan haknya. Wa min haqqiha halabuha yauma wirdiha. Dan di antara hak atau zakatnya unta ini atau sedekah yang harus dikeluarkan ya dari unta ini adalah halabuha yauma wirdiha, yaitu sedekah dengan susu yang diperoleh dari unta tersebut pada saat dia mendatangi unta tersebut untuk memerah susunya. Taib. Tidaklah mereka tidak menunaikan hak ini ya, illa idza kana yaumul qiyamati butihalaha baqa'in qarqarin aw farau makanat. Taib. Kecuali pada hari kiamat akan ditelentangkan pemilik unta ini, akan ditelentangkan dia di atas tanah yang luas yang rata. Taib. Sebagian mengatakan di tanah yang rendah yang rata. Taib. Agar dia diinjak oleh unta-unta yang besar. Taib. La yafkidu minha fasilan wahidan. Yang mana unta-unta ini tidak ada sedikit pun anak keturunannya dari unta-unta ini maupun unta-unta yang kecil juga itu pasti menginjak orang ini. Tata'uhu bi akhfaiha, yang mereka menginjak orang ini dengan kuku-kukunya mereka, kuku-kukunya unta. Taib. Wa ta'udduhu bi afwahiha, dan mereka menggigit menggigit ini pemilik unta ya, semuanya itu menggigit pemilik unta itu dengan giginya mereka yang tajam ya. Kullama marra alaihi ulaha rudda alaihi ukhraha. Jadi tidak sekalian. Jadi setiap kali sekelompok unta ini melewati dia, sudah digigit kemudian diinjak juga, ya, langsung datang lagi yang unta berikutnya lagi menggigit terus menerus seperti itu. Taib. Fi yaumin kana miqdaruhu 50 alfasana. Ya, yang ini dilakukan setiap hari, yang mana satu harinya itu sekadar 50.000 tahun. Hatta yuqda bainal ibadi, hingga diputuskanlah keputusan di antara hamba, fayara sabilahu imma ilal jannati wa imma ilan nar. Kemudian dia melihat jalan keluarnya, apakah dia menuju surga atau menuju neraka. Kemudian sahabat kembali bertanya, ya Rasulullah, fal baqar wal ghanam. Kalau sapi dengan kambing bagaimana ya Rasulullah? Ya. Jadi kan ditanya unta, ya. Kalau sapi dengan kambing bagaimana ya Rasulullah? Kemudian kata Rasulullah, wala sahibu baqarin wala gonamin. Begitu pula ya pemilik kambing dan pemilik sapi dan kambing, la yuaddi minha haqqaha, yang mereka tidak menunaikan haknya, maksudnya tidak mengeluarkan zakatnya. Illa idza kana yaumul qiyamati butihalaha biqa'in qarqarin la yafqidu minha syai'an. Taib. Perhatikan. Kecuali pada hari kiamat akan ditelentangkan orang ini sama ya di tempat yang rata tadi yang luas, taib, yang mana la yafqidu minha syai'an, taib, yang mana tidak ada satupun dari sapi dan kambing ini yang tidak ikut serta untuk menyiksanya begitu ya. Taib. Laisa fiha aqsa'u, ya. Tidak hewan yang tanduknya bengkok. Wala jalha'u, tidak pula yang tidak punya tanduk. Wala agba'u, tidak pula yang tanduknya pecah. Semua ikut andil untuk menyiksa orang ini, ya. Baik yang tanduknya bengkok, tanduknya pecah, tanduknya tidak ada, itu semua menyiksa ini orang yang tidak mau mengeluarkan zakatnya. Tanhatuhu biquruniha. Kalau tadi kan menginjak kan? Kalau ini mereka tanduk dengan tanduknya. Baik. Wa tata'uhu bi adlafiha, dan mereka injak dengan kuku-kuku mereka. Kullama marra alaihi ulaha rudda alaihi ukhraha. Setiap kali lewat sekelompok sapi dan kambing yang pertama, maka akan dilanjutkan ya
dilanjutkan hukuman tersebut oleh yang lainnya. Fi yaumin kana miqdaruhu 50 alfasanah. Ini terjadi setiap hari, yang mana satu harinya itu sekadar 50.000 tahun. Hatta yuqda bainal ibadi, hingga apa? Diputuskanlah di antara hamba, fayarasabilahu, dia pun melihat jalan keluarnya, apakah menuju surga atau menuju neraka. Taib. Kemudian hadis yang terakhir disebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia mengatakan Rasulullah SAW bersabda, man atahu Allahu malan, siapa saja yang Allah berikan dia harta, ya, siapa saja yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan dia, diberikan dia harta, falam yuaddi zakatahu, maka orang ini tidak menunaikan zakatnya, ya, diberikan harta kemudian dia tidak tunaikan zakatnya, maka apa yang terjadi? Mustilalahu maluhu yaumal qiyamati syuja'an aqra'a. Baik. Maka hartanya tadi diubah, ya. Allah jadikan hartanya tadi ini, ya, pada hari kiamat dijadikan seperti ular jantan. Aqra'a, ya. Aqra'a itu yang ular yang tidak ada rambutnya, ya. Di sini disebutkan la sya'ra ala ra'sihi, dia tidak memiliki rambut, ini ular ini. Likasrati sammihi, kenapa tidak memiliki rambut? Karena banyak sekali racunnya, ya. Karena saking banyaknya racunnya sampai hilang rambutnya. Iya, taib. Watuli umrihi, dan karena saking panjangnya umurnya ular ini, ular jantan ini. Taib. Lahu zabibatani, yang dia memiliki 2 taring. Yutawwaquhu yaumal qiyamati. Taib, yang orang ini, orang yang tidak mau tunaikan zakat hartanya tadi ini, akan dikalungkan di lehernya ular tersebut, ular jantan tersebut. Summa ya'khudhu, ya, summa ya'khudhu bilihzimataihi, yakni bisidqaihi, ya. Kemudian mulailah ular ini memakan orang ini dengan kedua taringnya. Dia mulai makan ini orang, kan dilingkar di lehernya, maka ular ini memakan orang ini dengan kedua taringnya. Summa yaqulu, kemudian sambil dimakan dia, ya, kemudian ular ini berkata, ana maluka, saya ini hartamu, ya, saya inilah hartamu, ya. Taib. Ana kanzuka, saya inilah harta simpananmu. Ini kata ular ini. Summa tala, kemudian ularnya ini baca ayat, ya. Ularnya baca ayat. Wala yahsabanna alladziina yabkhuluna bima atahumullahu min fadlihi huwa khairul lahum ila akhirih. Ya, ayat yang surat Al-Imran ayat 180 tadi, ya. Taib. Nah, ini, ya, ancaman bagi orang-orang yang tidak mau menunaikan zakat. Taib. Kemudian terakhir kata beliau, ya, derajat hadis ini, ya, maksudnya kedudukan hadis ini, ya. Ibnu Daqiq al-Id rahimahullah mengatakan, hadzal haditsu aslun azimun fi ma'rifatid dini. Hadis ini adalah pokok yang agung dalam apa? Pengetahuan terhadap agama, atau dalam ma'rifatud din, dalam mengenal agama Islam. Wa alaihi i'timaduhu, dan apa? Pada hadis ini i'timaduhu, sandaran agama ini terdapat pada hadis ini, karena dia berbicara tentang rukun Islam, ya, berbicara tentang rukun Islam. Qad jama'a fa innahu qad jama'a arkanahu, karena sesungguhnya hadis ini telah mengumpulkan rukun dari rukun-rukun Islam. Taib. Ini yang berkaitan tentang hadis yang ketiga ini terkait rukun Islam. Al-kulihal, ya, saya tanbih lagi terkait masalah yang tadi, orang-orang yang bermudah-mudahan meninggalkan sholat, ya, antum nasihati, ya, kita semua nasihati agar jangan meninggalkan sholat, karena konsekuensinya itu berat, ya, konsekuensinya berat, ya. Kalau diterapkan syariat Islam, dia diminta untuk bertobat. Taib. Kalau dia tidak mau bertobat, maka dia dihukum, dipenggal lehernya, ya, orang-orang yang tidak mau melaksanakan sholat 5 waktu. Taib, ikhwan fiddin azakumullah, mudah-mudahan apa yang kita amalkan di malam hari ini tercatat pahala di sisi Allah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada kita untuk mengamalkan apa yang kita pelajari, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kita untuk terus menuntut ilmu hingga wafat. Wallahu a'lam bissawab. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.